Gimana tuh? Baan. Ngobrol apa kita? Hari ini? Ngobrol yang santai-santai aja, yang seru-seru aja nih. Kita obrolin tentang yang banyak terjadi aja kan. Yang Anak-anak gimana? muda. Banyak terjadi tuh banyak tuh. Iya, anak-anak muda sekarang itu loh masalah. Yang katanya tuh kalau lagi pacaran tuh kamu tuh gak pengertian sama aku gitu. Oh iya, saling memahami perempuan, laki gitu ya. Menurut lo nih, Siap-siap. apa sih saling pengertian tuh? Apakah dua-duanya tuh atau salah satunya tuh harus yang ngalah gitu? Kalau ngalah dua-duanya, salah satunya itu bukan saling pengertian tuh. Iya, iya. Coba gimana? Ya. Ini jadi kita ini ya beropini aja ya. Jadi kita ya apa yang kita punya kita share gitu kan ya. Iya. Ya. Jadi kalau menurut nih ya. Ya namanya saling itu berarti ada timbal baliknya. Saling simbiosis mutualisme lah, nggak ada yang dirugikan sebenarnya. Harusnya seperti itu gitu ya. Makanya yang harus kita pahami dulu sebenarnya kita ke siapa dulu nih? Antara cowok sama cewek, perempuan sama laki gitu. Berarti yang harus kita pahami dulu sebenarnya sifat mereka, karakter dari kedua itu dulu. Nih kita nih sebagai seorang laki nih, berarti kita harus saling memahami. Berarti kita harus tahu dulu karakter cewek itu bagaimana, perempuan itu bagaimana. Begitu pula perempuan, cewek harus memahami karakter laki-laki bagaimana, sifatnya bagaimana, fitrahnya bagaimana. Itu dulu pertama yang harus kita lakukan. Yang pasti saling itu harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Oke, kalau kayak gitu seimbang. Gimana cara saling pengertian ya? Oke, katanya tadi kan saling mengerti satu sama lain berarti ya. Iya. Berarti harus tahu masing-masing karakternya dong. Iya. Nah, itu kalau mau masing-masing karakter itu kita ketahuinya sebelum atau sesudah? Sesudah apa? Sebelum apa nih? Sesudah berhubungan. Konotasinya liar konotasinya. Ya. Apa ya? Oke, berumah tangga. Berumah tangga. Setelah berumah tangga atau sebelum berumah tangga gitu. Ya. Yang pasti kalau sudah masuk berumah tangga berarti kita sudah harus punya ilmunya dong. Berumah tangga kita mau nikah aja sudah harus punya ilmunya. Kita mau nyolong aja harus punya ilmunya kan, gitu kan. Jadi menurut Ani nih, ya kita harus sebelum kita harus punya ilmunya itu, harus mengenal karakter perempuan itu bagaimana, bisa konsultasi ke ibu kita, konsultasi kepada wanita yang lain, ya orang-orang terdekat kita lah ya, wanita itu bagaimana. Kita pun juga sudah sering sebenarnya berinteraksi sama perempuan, kita kan sudah membaca tuh bagaimana sikap perempuan itu. Nah, tentu nanti setelah berumah tangga kita juga harus mempelajari, tetap belajar karena sikap perempuan, satu perempuan dengan perempuan tentu berbeda. Nah, itu sebelum kita belajar, setelah pun juga belajar sampai. Jadi sekarang gini, ada gak sih apa nih, karakteristik cewek sama cowok nih, biar kita tuh gampang gitu. Katanya kan cewek itu apa, manusia paling sempurna ya, gak pernah salah gitu kan. Nah, jadi ada gak sih cewek tuh sifat-sifat yang khusus yang sering gitu, yang emang harus cowok tuh ngerti kalau dia tuh kayak gini, kita harus kayak gimana gitu. Iya. Mungkin kalau kita perhatikan ya perempuan, mungkin dari ibu kita atau orang terdekat kita, kalau kita punya kakak perempuan dan sebagainya, orang-orang terdekat kita lah, kita coba mungkin paling mendasar ya antara laki-laki dan perempuan itu tentang bagaimana mereka bersikap gitu. Ada yang menyikapi, kalau laki-laki nih itu bersikapnya dengan logikanya, pikirannya mereka lebih main gitu, lebih dominan gitu. Tapi kalau perempuan perasaannya gitu kan. Makanya drama-drama Korea itu yang suka kan perempuan, soalnya memancing perasaan, memancing emosional gitu. Perasaan yang lebih dominan gitu. Lebih sering nangis siapa? Perempuan, cewek kan. Lebih sering nangis dia, karena kan perasaannya lebih dominan seperti itu. Terus gimana nih? Ada gak ente ini punya gak nih? Apa coba kayak wanita tuh kayak gini gitu, maunya diginiin gitu. Kita mungkin bahas tentang cewek dulu ya. Sebelum kita ke cowok tuh, karakteristik tuh cowok tuh kayak gimana, biar kita bisa saling ngerti. Coba. Ana punya sedikit referensi nih. Ada salah satu kajian gitu ya, ada
yang meringkasnya gitu. Hmm. Ini sifat-sifat perempuan, salah satunya senang dipuji. Bener ya? Senang dipuji kan ya? Senang puji itu kayak gimana tuh? Hah? Kayak gimana tuh senang dipuji? Contoh nih, Eh. kalau kita punya istri ya, kita harus Iya. punya istri nih. Hmm. Nah, kita coba memujinya dia, cantik, pagi ini kok bangun tidur aja sudah masih bangun tidur gini sudah cantik aja gitu kan ya. Padahal ya biasa-biasa aja gitu ya. Kita puji cantik. Terus dari makanan nih, makanan apapun rasanya, mau manis, mau enak, mau keasinan itu kita harus puji gitu kan ya. Harus. Enak. Enak aja gitu. Walaupun Iya. memendam perasaan mungkin gitu. Ya tapi jangan diungkapkan ya. Ucapkan aja yang perasaan yang bagian yang memuji itu. Ya. Seperti Terus. itu. Kemudian ada lagi nih, perempuan itu suka diperhatikan. Suka diperhatikan. Kayak apa tuh? Perempuan suka diperhatikan. Diperhatikan ya banyak macamnya, ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya, ya kan. Makanya kalau beberapa sinetron atau apa atau kisah-kisah percintaan lah ya, itu kan gitu. Pokoknya lakinya harus sering telepon dah ya, harus tanya kabar. Kalau nggak tanya kabar sekali aja sudah punya perasaan itu curiga. Negatif thinking, ada apa, mau nggak diganti sehari nggak ditanyain kabar bagaimana, itu perhatian tuh, penting tuh. Terus Kemudian mungkin apa lagi ya, sifat perempuan suka tersinggung, mudah tersinggung. Ya karena itu salah satu yang dominan dari seorang perempuan itu kan itu dia mengungkapkan perasaan, jadi lebih mudah tersinggung. Apalagi fitrahnya perempuan ya, ada masa datang bulannya lah itu ya. Nah itu kan mereka lebih sensitif lah, gitu. Sensitif. Gini, Ya. dari 3 tadi pertama apa? Saling Suka dipuji, terus suka diperhatikan, dia sensitif. coba. Jadi kita sebagai cowok, Iya. kita harus kayak gimana nih? Kalau misalnya suka dipuji, kita harus kayak gimana? Ya tentu kalau suka dipuji, walaupun apapun keadaannya dipuji. Ya. Dipuji, oke. Yang kedua, suka diperhatikan. Ya ditanyain kabarnya bagaimana, sehat nggak, apa bagaimana. Itu. Terus lanjut, yang ketiga. Sensitif. Nah ini yang agak sensitif susah gimana? ini. Sebenarnya keadaan baik pun, apa istilahnya kita berbuat baik pun terkadang dianggap salah gitu kan. Karena ya ada mungkin kesalahan kecil ya, itu karena sifat-sifat seperti ini ada, apalagi ada masanya itu ya. Itu kan yang kecil akan jadi semakin besar. Kita sebagai seorang laki-laki ya cukup ya itu saling mengerti di situ tuh, karena kita tahu ada masanya dan sifat perempuan itu seperti itu ya, kita pahami ya, oke, didengarkan. Apalagi terkadang beberapa perempuan suka cerewet gitu kan, ya suka banyak ngomong dan sebagainya. Kita sebagai seorang laki-laki ya cukup mendengarkan, dibilang ya itu salah satu bentuk perhatian kita tuh ke cewek itu. Ada lagi? Apa lagi ya? Itulah. Penting kita harus memahami sifat dasarnya lah, dasarnya itu kan, sifat dasarnya bahwa seorang perempuan itu lebih dominan daripada kepada perasaannya daripada pemikirannya, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita bahas dari segi cowoknya, gimana? Iya. Kita kan cowok nih ya. Iya. Gimana? Yang harus Kita- dipahami. Ya, nah, itu nih. Kalau ngelihat cewek tuh kayak gimana maunya? Menurut anda tuh? Gini. Sebelum tahu misal ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu tadi yang kalau cewek tuh sensitif, saling mengerti gitu. Ya ini mungkin ini juga harus dipahami oleh seorang perempuan ya, insight kepada perempuan, sifat seorang laki-laki gitu. Yang jelas seorang laki-laki dia dominan kepada logikanya, dominan kepada kekuatannya ya, diberikan lebih fitrahnya, diberikan lebih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang akan menjadi karakter atau sifat mereka gitu. Makanya kekuatan akan menghasilkan sebuah kepemimpinan. Berarti seorang laki-laki itu suka memimpin. Jadi ketika seorang perempuan suka memerintah, suka memerintah seorang laki-laki pasti juga gak suka gitu. Ya kan? Pemerintah tuh berarti kayak nyuruh-nyuruh tuh, kita Nyuruh-nyuruh. nyuruh jemput
itu masih tugas bagian Masih dari tugas ya. tugas. Oh. Tapi